Video ini dipersembahkan oleh PT Meridian Professional Technology, your partner for safety and compliance. Selamat datang kakak-kakak para peserta online training K3 Fundamental, yaitu dasar utama K3 di tempat kerja. Semoga bermanfaat materi kita yang akan kita sampaikan saat ini dan semoga bisa diimplementasikan di dalam dunia pekerjaannya. Adapun materi di dalam K3 Fundamental itu ada 6 poin yang akan kita paparkan dan jelaskan, yaitu arti logo K3, sejarah K3, yang dimana ada terminologi K3, definisi K3, potensi bahaya atau kecelakaan, peraturan K3, tindakan safe dan unsafe, dan alat pelindung diri atau disebut APD. Kita satu dulu, pertama. Arti logo K3, yang dimana di dalam logo K3 ada palang yang dilingkari roda bergerigi, 11 berwarna hijau di atas warna dasar putih. Arti pertama, roda gigi, yang artinya bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani dalam bentuk gambar roda gigi di layar. Palang di antara roda bergerigi tadi, yaitu di tengah, tanda plus, itu artinya bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang disebut PAK atau PAK. Jadi logo K3 ada palang tanda plus di tengah-tengah. Dan 11 roda gigi atau bergerigi tadi, kita hitung apakah berjumlah 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang artinya melambangkan 11 bab dalam Undang-Undang K3, yaitu nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Arti nomor 4, warna putih yang melambangkan bersih dan suci. Jadi di antara lingkaran dan palang itu wajib ada warna putih. Dan juga ada warna hijau melambangkan selamat, sehat, dan sejahtera. Kita lihat pada layar berikut, ada contoh percetakan dalam promo di dunia sosmed atau sosial media, di mana roda bergeriginya kurang dari 11. Itu menandakan tidak sesuai dengan arti logo K3. Juga di sini ada dipasang atau di bordir kita bilangnya di seragam kerja K3 atau uh, seragam apa yang kita bilang ini? Baju kerja K3 itu kita lihat di sini tidak ada warna putih. Jadi yang benar itu adalah roda bergerigi jumlah 11 dengan ada di tengah warna putih. Inilah yang di tengah ini lambang atau logo K3 yang sebenarnya. Yang sebelah kiri dan kanan itu belum tepat atau belum sesuai dengan arti dan logo K3. Masuk ke dalam informasi K3 fundamental berikutnya adalah sejarah K3. Kita banyak mengetahui banyak sekali sejarah K3, tetapi di dalam materi ini kita hanya menyampaikan 3, yaitu era revolusi industri di abad 18, di mana ada perubahan sistem kerja, penggunaan tenaga mesin, pengenalan metode baru dan pengolahan bahan baku, pengorganisasian pekerjaan, muncul penyakit yang berhubungan dengan pemajanan. Itu di area abad 18. Dengan area industrialisasi, di mana ada perkembangan K3 mengikuti penggunaan teknologi. Yang ada APD, alat pelindung diri atau PPE, Preventive Personal Equipment. Ada juga safety device, pelindung untuk alat-alat pengaman untuk area kerja, baik itu mesin, baik itu perlengkapan, baik itu tools. Dan di area manajemen ada Harris di tahun 1931 disebut teori domino, ada Birch dan Jerman teori loss quotient model dan disebut juga ISO. ISO International Organization for Standardization untuk K3-nya ISO 45001 tahun 2018. Dan juga sistem K3 secara nasional, secara undang-undang peraturan K3 itu ada di sistem manajemen K3 atau disebut SMK 3 yang itu di Peraturan Pemerintah PP 50 tahun 2012. Inilah informasi sejarah K3. Berikutnya kita masuk dalam arti, maksud, dan tujuan K3 secara keilmuan. K3 adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, mencegah kebakaran, mencegah peledakan, mencegah penyebaran, dan penyakit akibat kerja, dan lain-lainnya. Itu arti atau makna K3 secara keilmuan. Secara etimologi, arti K3 itu adalah suatu upaya
perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan, baik itu di tempat kerja serta bagi orang lain. Jadi bukan saja si pekerja, tapi orang lain di dalam proses pekerjaan atau area kerja yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi, proses kerja itu dapat digunakan semuanya secara aman dan secara efisien dalam pemakaiannya. Itu secara etimologi, secara filosofi, pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, dan keutuhan dan kesempurnaan si tenaga kerja, baik jasmani maupun rohani, juga hasil karya budaya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Itu arti maksud dari K3. Kita masuk ke terminologi K3. Terminologi K3 ada 7. Pertama adalah hazard. Hazard atau disebut bahaya, yaitu adalah sumber yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Misalnya cedera, sakit, kerusakan properti, lingkungan, atau gabungan dari semuanya. Jangan sampai kita mengabaikan tentang hazard atau bahaya, atau juga insiden atau kecelakaan, yang artinya suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan kerugian baik pada manusia, properti, maupun proses produksi. Ada yang namanya insiden, yang artinya juga jika dua atau lebih bahaya bertemu dan menyebabkan cedera pada manusia, kerusakan peralatan, kerusakan material, atau juga ada gangguan proses dan atau juga lingkungan kerja yang pada derajat apapun. Jangan sampai ada insiden. Jadi sesuatu bahaya ke bahaya bertemu itu disebut insiden. Sedangkan near miss ini yang sering sekali diabaikan atau dibiarkan, ya, disepelekan katanya. Kejadian hampir celaka yang diartikan kejadian yang tidak diinginkan namun tidak sampai menimbulkan kerugian. Jika dibiarkan akan menjadi risk atau resiko yang dimana ada kombinasi antara kerugian dan kemungkinan dan keparahan. Dari risiko terjadi kerugian akibat dari peristiwa kecelakaan tadi yang dibiarkan menjadi kecelakaan dan keparahan. Sehingga terminologi K3 fundamentalnya adalah safety first atau keselamatan diutamakan atau disebut keselamatan yang dimana terbebas dari kerugian, kondisi aman dari kecedera, kondisi aman dari sakit, dan kondisi aman dari kerugian. Tidak ada loss. Inilah 7 terminologi K3. Sedangkan tadi definisi K3 secara filosofi di mana pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya baik jasmani maupun rohani dan hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Secara keilmuan, suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit. Jadi secara keilmuan, pemahaman kita sebagai seorang K3, mau itu dia nanti admin, pengawas, bagian data entry, administrasi ini banyak ya, atau sebagai koordinator, sebagai pelapor, atau sebagai nanti manajerial. Jadi harus ada tentang keilmuan incident prevention, pencegahan kecelakaan, upaya pencegahan kecelakaan itu incident prevention. Jangan sampai terjadi kecelakaan di dunia kerja baru kita kasih solusinya, tapi kita hindari dan kita hilangkan resiko-resiko bahaya tersebut. Tujuan K3 yang perlu dipahami sebagai K3 fundamental. Tujuan K3 pertama melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja agar terhindar dari kecelakaan kerja, terhindar dari penyakit akibat kerja, dan resiko lainnya. Tujuan K3 kedua adalah menjamin agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dengan mengurangi resiko kerusakan alat, mengurangi resiko kerusakan mesin, dan atau fasilitas kerja lainnya. Tujuan ketiga adalah menjamin proses produksi berjalan lancar. Kita senang proses produksi berjalan lancar dengan adanya K3 mendukung kelangsungan produksi tanpa gangguan akibat kecelakaan. Tujuan K3 keempat, meningkatkan produktivitas kerja dengan lingkungan kerja yang aman dan sehat membuat karyawan lebih fokus dan efisien. Tujuan K3 kelima, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, nyaman, dan selamat. Dengan meminimalkan potensi bahaya dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, maka terjadilah proses lingkungan kerja yang sehat, nyaman, dan selamat. Tujuan ketiga keenam yaitu adalah membantu perusahaan patuh terhadap perundang-undangan.
kita harus sadar atau diingatkan dari para pimpinan, manajerial sampai pelaksana atau pekerja lapangan itu harus patuh pada peraturan perundangan sehingga menghindari sanksi hukum dan membangun citra perusahaan yang baik. Nama baik perusahaan sangat tinggi untuk bisa mengembangkan bisnis atau oriented bisnis perusahaan. Tujuan ketiga adalah mendukung pembangunan berkelanjutan dengan melalui perlindungan terhadap pekerja, aset, dan lingkungan kerjanya. Inilah tujuan K3 yang bisa kita jalankan di dunia pekerjaan industri kita, dimanapun semua lini. Sekarang kita ke peraturan perundangan K3-nya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disebut K3. Terbitnya atau berlakunya Undang-Undang 170 mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 1970 sebagai pengganti Affiliates Recruitment, yang dimana bulan K3 diperingati itu pada waktu 12 Januari sampai 12 Februari dalam kurun waktu satu bulan. Setiap tahunnya, satu bulan, semua lini industri harus memperingati, memberikan event atau momen peringatan dengan apapun dengan tema bulan K3, tema K3. Ada event atau kita bilang eh, perayaan peringatan bulan K3 yang dilakukan secara lokal, industri, ada yang dilakukan secara kota atau provinsi, ada yang juga dilakukan secara nasional atau se-Indonesia. Nanti akan ada di situ riwut dan pengumuman di mana perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh kepengawasan Kementerian Tenaga Kerja melihat siapa yang zero accident, siapa yang eh, melakukan suatu tindakan kecelakaan yang besar di dalam industrinya selama kurun waktu setahun atau 5 tahun terakhir. Jadi dievaluasi. Nah, kalau dibilang bulan K3 nasional ini, kalau semuanya tahu tentang K3 dan ada di bekerja atau di perusahaan itu ada waktunya. Jadi biasanya kita peringati hari besar itu satu hari aja. Kalau di bulan K3 dia satu bulan. Undang-Undang 1 tahun 1970 memuat aturan dasar atau ketentuan umum tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja. Jadi semua ada perlindungan kita yang berada bekerja di posisi manapun, baik itu di darat, di perkantoran, baik di dalam tanah itu pertambangan, baik di permukaan air itu pelayaran atau di pinggir air atau sipiat, baik di dalam air mungkin yang pengeboran atau dia migas oil and gas maupun di udara, penerbangan dan yang lainnya. Itu dilindungi dalam keselamatan kerjanya. Dan di dalam Undang-Undang 1 1970, kewajiban pengurus pimpinan perusahaan itu ada poin-poin yang kita diingatkan baik dari kita sebagai tenaga praktisi, tenaga yang kenal tentang aturan ini bisa diingatkan, bisa disampaikan, bisa diinformasikan kepada pengurus manajemen atau pimpinan perusahaan bahwa berkewajiban mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang diakibatkan dari proses pekerjaan. Jadi ini ada di aturan Undang-Undang 170 tersebut. Pimpinan atau manajemen perusahaan wajib mencegah timbulnya penyakit akibat kerja. Perusahaan juga harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Kenapa kita harus masuk kerja itu ada MCU, awal, berkala, dan khusus, medical check-up. Kewajiban perusahaan juga melakukan pembinaan K3. Makanya semua para pekerjanya wajib ada sertifikasi K3, baik itu dilakukan secara sosialisasi atau pelatihan K3. Yang di dalam materi tersebut ada informasi tentang potensi bahaya yang ada di tempat kerja, rekanan rumah sakit yang eh, bekerja sama dengan perusahaan, penggunaan alat perlindungan diri atau pengaman, pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, penanganan dan pengendalian kondisi keadaan darurat. Kewajiban perusahaan kembali adalah melaporkan setiap kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Ini adalah fungsi dari si HSE atau Safety Officer. Atau membentuk unit K3. Perusahaan wajib membentuk komite safety komite atau unit K3 atau disebut juga P2K3 yang disebut Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan disahkan oleh Disnaker kota setempat. Berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam peningkatan pelaksanaan K3. Ada pelaporan secara rutin. Pelaksanaan semua kewajiban yang diatur dalam peraturan pelaksanaan bidang K3. Jadi seluruh
K3. Kalau industri itu ada forkliftnya harus ada CEO-nya. Kalau industri itu ada crane-nya harus ada CEO crane-nya. Kalau industri itu bergerak dalam proses mekanisme listrik atau PTP atau PAPA juga harus peraturan pelaksanaan K3-nya dijalankan dan seterusnya. Ini ada beberapa poin tentang peraturan K3 secara garis besar. Banyak lagi tentang K3 lingkungan kerja, K3 kimia, K3 ketinggian, K3 konstruksi. Nah, di sini kita hanya beberapa bagian, nanti kakak-kakak bisa lihat nanti di beberapa media informasi atau kunjungi website teman K3 atau Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, di Ketenagakerjaan, Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di pasal 86 dan 87 tentang hak dan kewajiban kita sebagai pekerja untuk dilindungi K3 keselamatan kerja. Undang-Undang 3 1992 tentang jaminan sosial. Kenapa wajib ada jam sostek? Ada Undang-Undang UAP tahun 1930 di mana ada penggunaan uap di area atau di industri. Ada PP 7 1973 tentang pengawasan penerapan atau peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida. Permenaker itu adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 tahun 1980 tentang syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Permenaker 181 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Permen 182 tentang bejana tekanan, apakah di dunia industri ada bejana tekanan. Permen 282 tentang juru las, apakah ada di sana welding. Klasifikasi welding, apakah di perusahaan industri KKK semua ada. Permen 382 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja. Mengacu pada Permen 3, Permen 283 tentang instalasi alarm kebakaran otomatis. Apakah di gedung perusahaan industri kakak punya sudah memasang alarm kebakaran otomatis? Permen 480 tentang pemakaian asbes, Permen 485 diganti dengan Permen 4 2025 tentang pesawat tenaga produksi yang khusus di pesawat UA, Permenaker 585 tentang pesawat angkat angkut yang kita sebut tadi ada CEO forklift, CEO crane, ada loader, alat berat, itu diganti dengan Permen 8 2020. Permen 386 K3 di tempat kerja yang mengelola pestisida dan juga undang-undang dasar hukum pada umumnya dan dasar hukum di Indonesia, K3 di Indonesia itu pasti Undang-Undang 1 1970. Ada masih banyak lagi undang-undang peraturan K3. Silakan nanti kalau kakak-kakaknya mau upgrading atau mau ambil advice-nya atau mau dia operator, teknisi, ahli itu punya referensi peraturan perundangannya. Nah, kita coba lihat ada simulasi kejadian aman atau bahayakah? Kita lihat pasti bahaya jika kita ya menggunakan handphone sambil naik tangga ya, naik tangga sambil menggunakan handphone, pakai helm tapi tali pengaman tidak dikunci, lantai basah tanpa ada sign dan tanda. Nah, ini pasti tidak aman jika dia mencelakai dirinya, tidak konsentrasi melangkah, bisa cedera, jatuh, atau akan mengajak orang lain yang sedang naik atau turun tangga. Hati-hati tidak terpecah konsentrasi dan ketelitian dalam naik tangga akan berkurang. Ini resikonya apa? Pasti tidak aman. Bisa jika dia tersandung atau jatuh, jika helmnya tidak terkunci, tali pengaman tidak kunci, pasti benturan pada kepala atau helm terlepas. Jika saat berjalan helm terlepas, bisa juga kesandung atau bisa mengenai orang yang di sekitar jalan raya atau sekitar dekat kita. Juga berbahaya. Dan lantai basah tanpa ada tanda pengaman mungkin di tempat umum kita lihat cleaning service bersih-bersih tapi lantai itu belum kering tapi lupa memberikan tanda awas lantai basah atau hati-hati itu tidak dikasih tanda bisa mencederai diri kita yang lewat atau orang lain. Terkhusus fatality adalah jika anak-anak di area fasilitas umum. Ya, jadi hati-hati posisi yang kecil ini bisa terjadi kapanpun. Jadi jangan lakukan. Kenapa ya itu akan pernah terjadi atau ada masih terjadi karena
kondisi pengetahuan kita, kesadaran kita tentang K3 masih kurang. Tapi kalau sudah kita tahu pemahaman itu, kita pasti mengingatkan, menghindari, dan saling menjaga supaya keselamatan dan jauh atau hindari namanya cedera dan kecelakaan. Kita masuk lagi informasi tentang penyebab kecelakaan kerja ada dua. Ada tindakan tidak aman dan yang disebut unsafe action, yang dimana perilaku manusia dalam bekerja tidak sesuai prosedur. Posisi ini, kalau dia bekerja di area konstruksi, di area konstruksi pakai safety, sus, pakai celana panjang yang tebal atau pakai wear pack, dengan pakai body harness yang lengkap, ini adalah unsafe, sesuatu yang tidak aman yang dilakukan para pekerja tanpa APD yang lengkap. Kondisi tidak aman, unsafe condition, itu bisa dibuat oleh diri kita sendiri atau cuaca atau alam. Itu suatu keadaan, kondisi atau situasi sekitar manusia yang beraktivitas yang tidak aman, posisi yang tidak aman. Jadi ada beberapa informasi lagi tentang jenis potensi bahaya ada 5, yaitu tentang hazard biologi, penyebabnya makhluk hidup, dampaknya terserang penyakit, hazard kimia, karakteristik dari kimia yang dipunya bahan itu dengan dampak mengalami gangguan pernafasan, keracunan, dan lain-lain. Hazard fisik, penyebabnya ada aspek fisik dari seorang yang tengah melakukan pekerjaan. Dampaknya kerusakan ikatan kimia pada jaringan tubuh, kehilangan pendengaran, gangguan pembuluh darah, dan lain-lain. Karena kerusakan dalam fisik, hazard, potensi bahaya dari fisik. Sekarang kan ada hazard ergonomi, di mana penyebabnya tidak efisiennya jalinan alat kerja dengan manusianya, biasanya berhubungan dengan perilaku kerja manusia dengan alatnya. Dampaknya merasa pegal, nyeri sendi, ngilu sendi, dan pegal, dan lain-lain. Ada namanya psikologi, penyebabnya konflik dalam lingkungan kerja itu dampaknya merasa depresi. Jadi sebagai seorang ketiga, hindari hazard-hazard tersebut. Dan kita lihat ada lagi pemahaman kenapa ya perbuatan tidak aman dilakukan. Coba kita tanya untuk diri kita sendiri, lingkungan dan area hidup kita atau lingkungan industri kita. Alasan kenapa perbuatan tidak aman dilakukan karena kurang pengetahuan dan tidak ada penjelasan, tidak ada sosialisasi kenapa setiap masuk ke dunia industri harus ada safety induction. Kurang terampil atau pengalaman. Kenapa setiap mau masuk pekerja atau kita di loker, lowongan pekerjaan atau interview atau persyaratan masuk kerja minimal pengalaman 1 tahun, 2 tahun di bidangnya. Tidak ada kemauan dalam belajar, tidak ada kemauan untuk mencari tahu, tidak peduli. Faktor kelelahan, jangan ada kita kurang fit, ada tidak konsentrasi dalam bekerja itu akan melakukan tindakan tidak aman. Jenis pekerjaan tidak sesuai. Kalau saya katakan selalu bahwa pekerjaan pada monitor atau layar screen kita saat ini, saya tidak akan cocok dan tidak akan saya paksakan untuk bekerja dalam profesi ini. Gangguan mental, mungkin kita ada suatu tekanan di luar dan kita gabung dalam tekanan kerjaan. Kesalahan dalam sifat dan tingkah laku manusia, yang dimana kesalahan itu terjadi karena tidak ada pengenalan tentang budaya-budaya nilai-nilai perusahaan, tidak ada orientasi, nggak ada pemagangan, tidak ada training, tidak ada penjelasan, sehingga ada sifat dan tingkah laku manusia itu yang tidak sesuai dengan eh, tata kelola atau tata tertib perusahaan, atau disebut SOP. Standar operasional prosedur perusahaan itu yang membuat kesalahan tingkah laku praktek kerja itu diminimalis atau dihindari. Nah, kita lihat lagi materi berikutnya. Perbuatan berbahaya dengan versus kondisi berbahaya. Ada contoh-contohnya, mari kita lihat bersama-sama. Silakan diperhatikan dan silakan dilihat, diingat kembali. Apakah ini pernah kita buat? Apakah ini pernah kita saksikan dengan secara langsung perbuatan berbahaya atau unsafe action? Contohnya, menjalankan mesin atau peralatan tanpa wewenang, menjalankan mesin atau peralatan dengan kecepatan tidak semestinya, membuat alat pengaman tidak berfungsi, lalai menggunakan APD, mengangkat barang dengan cara yang salah, mengambil posisi pada tempat yang berbahaya, membetulkan mesin dalam keadaan jalan, lalai memberikan peringatan atau lupa mengamankan tempat kerja.
bersenda gurau, tidak pada tempatnya, memaksakan diri untuk bekerja walaupun sakit, dan merancang atau memasang peralatan tanpa pengaman. Itu adalah contoh-contoh perbuatan unsafe action yang mungkin kita bisa lakukan atau kita pernah lakukan atau orang lain yang kita lihat. Jadi hati-hati dan jangan dilakukan. Kondisi tidak aman atau unsafe condition yang pernah dilakukan atau ada beberapa contoh perbuatannya itu pelindung atau pembatas atau pengaman yang tidak memadai, peralatan dan perkakas dan bahan yang rusak tetap digunakan, sudah tidak layak pakai digunakan, penempatan barang yang salah. Harusnya tumpukan barang itu harusnya maksimal 10 tingkat. Ini bikinnya lebih dari 10 sehingga terjatuh. Sistem peringatan yang tidak memadai. Mengabaikan terhadap perkiraan bahaya, kebakaran, peledakan. Kebersihan lingkungan yang eh, lingkungan kerja yang jelek, yaitu mungkin tidak ada pembuangan sampah yang teratur, membuang sampah sembarangan, tidak ada kebersihan. 5S, polusi udara di ruang kerja, gas, uap, asap, debu, dan sebagainya. Mungkin di sini sembarangan merokok atau tidak ada area ventilasi udara sehingga perputaran sirkulasi asap itu terjadi pada ruangan. Kebisingan yang berlebihan, pemaparan radiasi, ventilasi yang tidak memadai, penerangan tidak memadai. Jika mungkin bolam kita di dalam ruangan itu sudah ada mati satu yang membuat penerangan tidak memadai, silakan diganti dan diperhatikan. Demikian ya kakak-kakak, saya harap bisa memperhatikan ini dan menghindari perbuatan-perbuatan unsafe action dan unsafe condition. Nah, di sini ada beberapa contoh resiko-resiko yang tidak harus dan jangan kita lakukan dan kita harus bisa menghindari, jangan kita menjadi pelaku pembuat resiko. Seperti ini, over passenger atau kelebihan muatan di kereta api bisa akan mencelakai kereta api itu, tabrakan, jatuh, para penumpang tersengat listrik akan jadi fatality, kematian dan cacat permanen. Yang ini adalah pasti komputer. Kita juga ada jarak untuk menonton, melihat, bekerja di monitor komputer atau layar komputer. Itu akan merusak jangka panjang tuh kesehatan mata kita, rabun dan juga kebutaan, dan juga nanti ergonomi tangan dan punggung kita. Tulang punggung kita tidak lagi estetika bentuk yang normal kalau kita biarkan kita bekerja dengan bungkuk atau miring. Ini menjadi kecelakaan laka lantas, kecelakaan lalu lintas yang dimana seorang pengendara yang menerima telepon dengan merias itu akan membuat dia celaka tunggal maupun mengajak orang lain. Jadi memecah konsentrasi dan tidak disarankan dan ini pasti akan ada bahasa kita tilang atau sanksi hukum yang dijalankan dari polisi lalu lintas. Dan ini juga ada konstruksi bangunan yang tidak pakai APD dan body harness, yang ergonomi juga angkat berat, balok-balok ini harusnya dibantu dengan alat bantu. Dan ini hati-hati karena bekerja konstruksi di bangunan tinggi. Gunakan APD dan juga ini ada crane mengangkat barang dan orang yang hati-hati juga jangan sampai ada orangnya. Jikalau unsafe condition terjadi, cuaca buruk dan kering tidak seimbang bisa membuat fatality si tenaga kerja yang ikut dan barangnya jatuh bahaya. Ini kalau kita lihat ini posisi diri, pekerjaan dan area yang tidak ada tanda-tanda K3. Ngobrol mungkin mengganggu yang lain bekerja, kalau dia mau berbicara atau ngobrol, keluarlah dari area yang beresiko yang bisa dia jatuh atau membuat dia fatality atau kecelakaan. Ini jangan sampai kita menjadi pelaku atau orang yang mempraktekkan risiko-risiko ini. Kenapa lagi itu masih pernah terjadi? Karena pemahamannya tadi. Kita masuk dalam informasi nilai ambang batas di dalam K3, di dunia pekerjaan, di Undang-Undang 13 tahun 2003, batas nilai ambang batas NAB jam kerja kita sehari-hari itu waktu kerja 8 jam per hari atau 40 jam seminggu. Baik itu di perkantoran, baik itu di proyek, baik itu di konstruksi. Jika lebih dari 80 jam dalam seminggu, lakukan overtime atau lembur atau disebut juga tunjangan lembur. Sesuai dengan peraturan kerja atau peraturan keselamatan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tenaga kerja pastinya beban kerja dengan fisik dan mental, lingkungan kerja fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi, lingkungan kerja dengan keterampilan, kenapa ada persyaratan dalam bekerja itu harus ada keterampilan, ada cek kesegaran jasmani dan rohani dengan tes-tesnya, dengan status kesehatan dengan MCU, gizi,
Dan juga ada batas usia maksimal produktif kerja di produksi itu tidak mungkin di atas 30, jarang sekali. Pasti di atas tamat SMA sampai 30. Jenis kelamin juga di dalam proses produksi manufacturing dengan proses produksi pabrikasi berbeda. Ukuran tubuh juga. Jadi profesi di dalam perkantoran dengan skill, dengan ukuran tubuh, dengan di pabrikasi beda-beda persyaratannya. Faktor-faktor lingkungan kerja itu ada dinamakan faktor fisika yang tadi bising, getaran, radiasi, penerangan kurang baik, temperatur ekstrim seperti pada contoh. Faktor kimia ada sumber debu, gas, uap, asap, kabut, dan lain-lain. Ada faktor biologi, virus, bakteri, jamur, parasit, inset, dan lain-lainnya. Ada faktor psikologi, ada hubungan dengan orang, pekerjaan, dan lingkungan kerja. Ada faktor ergonomi karena tenaga kerja terlalu diporsir, berdiri lama atau berlebihan, salah gerakan, angkat beban terlalu berat, dan job monotoni. Yang kalau dibilang, kenapa di dalam pelayanan industri atau di mall, SPG-SPG-nya, apakah itu melanggar aturan dia terlalu lama berdiri? Jadi harus ada diatur kapan dia berdiri, kapan dia mencari posisi duduk, dan membiarkan tubuhnya untuk direntangkan. Jadi itu adalah proses K3 yang sebenarnya. Kesadaran diri Pak untuk menjaga diri kita untuk tetap selamat dan sehat dalam selama bekerja. Kita masuk dalam kriteria faktor fisika dalam tiga elemen hazard. Faktor fisika itu ada kebisingan yang disebut noise, iklim kerja, ventilasi, penerangan illumination, dan getaran. Apakah kakak berprofesi seperti di dalam ini gambar? Di dalam ada kebisingan, dia memakai satu APD, penyumbat ringan, atau juga ventilasi udara maupun penerangan dan untuk bekerja profesi di dalam proses server atau programmer, database komputer di suatu perusahaan. Dan di alat untuk mengukur kebisingan itu nama ada alatnya sebagai seorang K3 harus tahu itu sound level meter dengan nilai ambang batas kebisingan yang ditampung atau diterima oleh gendang telinga kita adalah 85 desibel. Dampak kebisingan akan terjadi trauma akustik, kerusakan gendang telinga secara mendadak karena energi suara yang berlebihan jika dibiarkan. Ketulian sementara, ketulian menetap, gangguan komunikasi, gangguan psikologi jika dibiarkan kebisingan selama di pekerjaan melebihi nilai ambang batasnya atau disebut NAB. Bagaimana kita mengendalikan kebisingan? Dilakukan dengan cara antara lain, desain mesin yang baik, pengoperasian alat sesuai dengan kemampuan mesin, perawatan mesin secara teratur, rotasi pekerjaan, ruang kontrol, penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan dijelaskan, pemeriksaan kesehatan sekali setahun. Tahun lalu saya nggak terlalu budek kok, saya ukur budek ya, oh bisa diukur. Pemantauan lingkungan kerja, pengukuran intensitas kebisingan. APD atau alat pelindung diri seperti pada gambar ada dua versi, dua model, dua jenis untuk penyelumbat telinga di dalam dunia industri yang sering digunakan. Itu APD air plug atau disebut sumbat telinga yang meredius 15 sampai 20 desibel. Ada tutup telinga atau air muff meredius 20 sampai 30 desibel. Ini APD untuk kebisingan. Ada kita lihat lagi dalam fisika itu iklim kerja, sumber panas dari matahari, tanur, dapur, genset, boiler, bencana uap, dan lighting. Perhatikan proses industri yang ada tiga gambar ini beda prosesnya. Tekanan panas dipengaruhi sumber panas, radiasi matahari, panas tubuh, kecepatan udara, kelembapan udara. Suhu yang nyaman di dalam proses K3 yang sebenarnya di proses industri kerja itu ada 24 sampai 26 derajat Celcius. Selisih suhu di dalam dan di luar tidak lebih dari 5 derajat Celcius. Kelembapan udara yang baik itu adalah 65 sampai 95%. Iklim kerja. Dan berikutnya, di dalam ventilasi atau di dalam gedung kita bekerja, penting untuk meningkatkan dan memelihara kualitas udara di tempat kerja dengan tujuan meningkatkan dan mempertahankan kondisi udara agar tetap segar dan nyaman. Menurunkan kadar kontaminan di udara, kontaminasi, karena ada keluar masuk penyaringan udara. Nilai ambang batas NAB untuk pergantian udara per jam pada industri pabrik itu 6 kali per jam. Dan volume udara setiap orang itu ada batas 18 meter per peak per jam per orang.
Ini harus sesuai dengan standar aturan yang berlaku yang disahkan oleh Indonesia atau peraturan regulasi Indonesia itu sumbernya adalah Standar Nasional Indonesia. Standar berarti aturan yang baku dari disahkan oleh lembaga organisasi Indonesia yaitu SNI 036572 tahun 2001 tentang tata cara pengenanganan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung. Penerangan. Indikator penerangan yang baik bila perhatikan lingkungan kerja kita apakah sudah tidak menyilaukan penerangannya, tidak menimbulkan panas berlebihan, tidak menghasilkan gas, tidak menimbulkan bayangan kontras, tidak berkedip, dan pencahayaannya rata. Sumber penerangan yang kita bisa lihat adalah cahaya alam atau disebut matahari yang kita gunakan atau kita rasakan setiap hari. Luas jendela yang disarankan untuk proses gedung itu 1/6 sampai 1/10 luas lantai. Ada namanya penerangan cahaya buatan, lampu velamin atau pijar, fluorescent atau neon dan merkuri dan lain-lain. Alat pengukur untuk penerangan sesuai dengan NAB-nya adalah luxmeter atau pencahayaan pada gambar ini contoh alatnya. Getaran. Getaran diukur dengan vibrator meter atau disebut dengan whole body vibration, getaran seluruh tubuh, getaran tangan, nilai ambang batas NAB-nya 4 mili per detik per kubik. Tools hand vibration atau getaran tangan, getaran seluruh tubuh, NAB-nya adalah 0,5 mili per detik kuadrat. Dengan dampak getaran tersebut, ada kelainan peredaran darah dan syaraf, ada kerusakan pada persendian dan tulang, rasa nyeri sampai dengan mati rasa. Pernah kita rasakankah bekerja melebihi dari getaran yang ada pada tubuh kita? Itu tadi tentang fisika. Sekarang faktor kimia. Di faktor kimia di dalam hazard, bahan kimia itu adalah semua bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dan atau proses kerja. Serta sisa-sisa proses produksi dan atau proses kerja tersebut terjadilah faktor kimia. Dalam bentuk padat yang disebut debu, serat, dan partikel yang dapat berasal dari debu. Pernah kita lihat debu rokok, debu logam, debu mineral, silika, dan asbes. Ada juga faktor kimia dari cair, semprotan pembasmi serangga, pestisida, dan yang lain-lain. Ada faktor kimia dari gas dan uap, itu O2, NO2, CO2, PbNO2, dan H25, dan sebagainya. Nah, mungkin adakah di area industri kakak-kakak yang sumber dan mengakibatkan faktor kimia? Debu. Debu adalah zat padat yang berukuran 0,1 sampai 25 mikron dengan alat pengukur personal dust sampler, itu pengukur debu. Debu termasuk ke dalam golongan partikulat, yaitu zat padat atau disebut zat cair yang halus dan tersuspensi di udara. Misalnya, jadi hasilnya embun, debu, dan asap. Contoh atau sampelnya. Partikel debu yang dihasilkan industri mebel biasanya berasal dari proses penggergajian dan pengamplasan. Itu dia. Dan berikutnya ada juga alat pelindung diri tadi APD untuk debu, vibrator, masker atau penutup mulut ya. Ini dia alat APD-nya. Alat APD melindungi kepala baik dengan model desain dengan versi sesuai dengan kebutuhan industri dengan warna-warna yang disesuaikan dengan kebijakan industri tersebut seperti contoh pada gambar dan layar. Silakan dipahami dan silakan dikuasai dengan industri masing-masing. Ada APD mata yang disebut safety glasses atau kacamata pelindung. Ini juga sesuai tipe dengan sesuai jenis dengan kebutuhan industri. Safety glasses. Ada safety shoes atau sepatu safety untuk melindungi benda tajam, benda yang keras atau yang apa kita bilang lagi ya, yang padat, yang melindungi kaki supaya tidak langsung terkena cedera dan juga cairan-cairan kimia atau kontaminan yang lain. Safety shoes, ada namanya pakaian kerja wearpack, coverall atau seragam kerja. Versi oil and gas, migas, shipyard, manufacturing punya perkantoran, servis atau jasa beda.
pakaian pekerjanya. Itu untuk melindungi juga atau sebut alat pelindung diri di dalam dunia pekerjaan. Ada namanya APT, sarung tangan atau glove atau eh, dengan jenis atau ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan tugas di dalam industri tersebut. Seperti contoh pada gambar profesi ini, dia menggunakan beberapa APD, baik seluruhnya kita mungkin ada di bawah safety shoes-nya, dia juga punya safety untuk bajunya. Kalau dia kalau dia kayak celemek ini nggak seperti melindungi dan juga sarung tangannya juga punya desain dengan ukuran yang berbeda, ada safety glasses dan helmet. Nah, kita coba lihat lagi boleh atau tidak bolehkah ini. Pastinya proses ini tidak boleh. Di mana kerja tanpa helm sebentar doang karena panas. Loncat dari ketinggian rendah biar cepat. Pinjam APD teman nih yang ukurannya berbeda. Pastinya kalau kerja tanpa helm masih di area kawasan industri yang berbahaya, kita tidak tahu kapan bahaya itu mengincar kita. Karena bahaya itu tidak janjian, tidak diinformasikan dia akan terjadi. Jadi jangan sampai ada membiarkan diri kita melepas helm di area industri yang berbahaya. Loncat juga kita tidak tahu kekuatan fisik kaki kita bisa menjadi cedera, penggeseran tulang, luka atau yang membuat kita tidak produktif, tidak bekerja lagi atau bisa tersandung luka di bawah benda-benda kalau dia konstruksi pasti di bawah itu tidak ada yang rapi ya, celaka. Juga pinjam APD teman itu juga tidak cocok, bisa tidak nyaman, mengganggu aktivitas kecepatan kerja, bisa juga menularkan suatu virus atau penyakit baik dari diri kita ke teman kita atau sebaliknya. Jadi ada kontaminan yang mengganggu kalau tidak menggunakan APD masing-masing. Jadi kalau di dunia industri yang benar, yang punya prosedur, yang punya standar K3, dia punya loker, punya label, punya tanggung jawab masing-masing untuk menjaga dan memelihara APD masing-masing yang disediakan oleh manajemen atau perusahaan atau industri organisasi tersebut. Kenapa ya itu masih terjadi? Karena tidak ada kesadaran, tidak ada pemahaman, dan tidak ada pengawasan di dalam penggunaan atau pelaksanaan K3 di tempat kerja. Tadi ada faktor fisika dan kimia, sekarang kita faktor biologi yang ada sumbernya virus, bakteri, jamur, dan cacing, di mana mikroorganisme yang dapat berinteraksi dengan manusia di dalam itu adalah bakteri, jamur, virus, dan protozoa. Dan faktor bahaya biologi ini adalah menimbulkan infeksi atau akut yang akan menjadi akut dan kronis. Parasit dalam tubuh menghasilkan toksin atau racun bagi tubuh, menimbulkan reaksi alergi, menimbulkan iritasi. Kalau kita terlalu berlebihan berkeringat, ada kimia atau penting pembersihan yang mengandung kimia jadi menjadi sumber biologi. Cara masuk biological agent ke dalam tubuh bakteri-bakteri tadi ada melalui pernafasan atau inhalasi, bisa dengan pencernaan atau digesti atau kontak di kulit, mata, hidung, dan mulut. Makanya harus menggunakan APD yang lengkap sesuai dengan kriteria risiko atau bahaya di dalam dunia industri. Pengendalian faktor biologi itu bisa digunakan peralatan yang bersifat melindungi dari bahaya kontak langsung, peran pekerja dalam pengendalian bahaya di tempat kerja, bekerja dengan teknik ajas kehati-hatian. Jadi bekerja pasti harus konsentrasi. Gunakan alat pelindung diri. Jangan abaikan APD kalau sudah ada faktor biologi sekitar kita. Apalagi itu di laboratorium, di lab, atau di bagian rumah sakit. Itu pasti gunakan APD yang lengkap dan tidak boleh digunakan kembali. Buang pada tempat sampah yang semestinya yang ditetapkan. Sekarang kita ke faktor psikologi. Kita review lagi. Faktor yang pertama ada fisika, kimia, dan biologis. Sekarang faktor psikologis, itu yang sumbernya dari stres kerja karena hubungan dengan orang lain atau orang sekitar kita yang disebut relationship. Ada hubungan dengan pekerjaan, karena tadi memaksakan diri tidak sesuai dengan proses kerjanya. Hubungan dengan lingkungan kerja, mungkin kita orang yang tidak tahan panas atau orang yang tidak tahan dingin atau sebaliknya. Jadi harus lihat lingkungan kerja itu sesuai dengan siklus dan imun tubuh kita. Jangan memaksakan diri tidak pada porsinya. Akan menjadi psikologi buat kita, tekanan psikologi buat kita. Dan terakhir, faktor ergonomi yang mungkin kita lihat
perhatikan apakah posisi kerja kita sudah ergonomi, cara kerja kita sudah ergonomi, tata letak proses kerja kita sudah ergonomi, beban kerja kita sudah ergonomi dengan proporsional, eh, ukuran tubuh, mungkin meja kerja kita sudah pas nggak, terlalu bungkuk kak, terlalu rendah kak, pinggang kita sakit, kepala kita pusing, tekuk kita, leher kita, karena tadi keseimbangan antara, kalau di dunia industri saya sedikit sharing di sini, kalau proses kerja yang aktif, bahwa kalau di ruang meeting itu tidak disarankan ada kursi, pasti standing meeting. Jadi meja kerja panjang setinggi dada, disitulah standing meeting yang membuat siklus pemikiran kita, interaksi kita meeting dalam menyampaikan kayak kita bilang briefing di dalam industri itu jarang duduk, pasti berdiri. Untuk ergonomi proses kerja itu supaya fokus dan interaksinya cepat gitu ya. Itu dunia Jepang dan Eropa itu biasanya kalau meeting itu jarang dia duduk. Kalau di bagian industri dan manufacturing, pabrikasi. Nah, saran kalau duduk, kalau proses kerja K3 tidak disarankan kemiringan 7 derajat, 70 derajat dan 90 derajat. Yang disarankan 135. Seperti saya, misal saya duduk itu pasti saya bisa miring 135. Untuk membuat punggung kita itu tidak, atau tulang punggung kita itu tidak cepat pegal. Jadi lebih elastis dan juga lebih nyaman dan kita bisa bertahan lama untuk bekerja. Ini dia adalah sangat kaya sekali di fundamental K3 ini kita dijelaskan tentang ahli K3 umum. Seorang ahli K3 dia harus tahu hierarki K3, keandalan dan proteksi tentang lingkungan kerja yang ideal di dalam suatu proses produksi. Berdasarkan standar ISO 45001 2018 yaitu adalah standar internasional K3 bahwa ada 5 hierarki K3. Pertama adalah eliminasi yang menghilangkan bahaya. Seorang K3 bisa harus memikirkan bagaimana menghilangkan bahaya. Seorang K3 juga harus tahu substitusi, itu menggantikan sesuatu yang berbahaya dengan sesuatu yang memiliki bahaya yang lebih sedikit. Seorang K3 harus punya kontrol teknik atau perancangan yang memberikan perlindungan pekerja secara kolektif yang disebut rekayasa engineering. Memodifikasi benda yang berbahaya menjadi lebih ramah lingkungan. Ke hierarki K3, seorang K3 harus juga tahu kontrol administratif atau administrasinya, di mana pengendalian resiko dan bahaya dengan peraturan-peraturan terkait dengan keselamatan kesehatan kerja yang dibuat. Itu harus mengikuti peraturan perundangannya, harus mengikuti SOP-nya, buat WI-nya, buat standarnya, aturannya. Jadi semuanya mengikuti dengan baku mutu yang distandarkan. Seorang K3 harus bisa membuat SOP. Seorang K3 juga harus melihat APD apa yang dibutuhkan dalam proses industri itu. Jadi yang APD adalah suatu hierarki K3 yang pilihan terakhir di 5. Suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Jangan abaikan menggunakan APD. Makanya harus ada pengawasan dan pengendalian pengelolaan penggunaan APD atau safety device. Silakan berikan pendapat kakak-kakak dari semua ini. Nah, kita akan membuat kategori kenapa ini jatuh. Saat bekerja ada shock terapi di dalam video. Dia tidak cedera langsung fatality, tapi dia shock terapi tangannya atau dirinya terjadi stop bekerja untuk menenangkan dirinya dengan kategori ini. Kita akan berikan sarannya. Dan berikutnya ada di sini diterjang angin, terus dengan derasnya angin tadi kencang menerjang kawasan Surabaya pada tanggalnya 2 teknisi terombang-ambing di ketinggian gedung di sini ya, dengan mengakibatkan alat dan tempat bertumpu pekerjanya disapu badai atau diombang badai. Peristiwa ini mengancam tersebut terekam jelas kamera warga yang berada di sana. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar penyelamat segera mengevaluasi, apa tadi? Mengevakuasi ya. Jadi rekanan atau korban tadi ada yang sudah sampai meninggal dunia, satunya fatality. Itu hati-hati jika ini unsafe condition dibaca. Dan berikutnya ada di sini detik-detik pegawai terjatuh karena terlalu fokus menggunakan handphone. Sorry, kita lanjut ya.
main ponsel saat bekerja. Jadi kategori ini sebagai kita seorang ahli ketiga bisa melihat, mempelajari dan memberikan saran dan hati-hati. Perbuatan ini adalah real nyata terjadi dan ini menjadi contoh edukasi jangan terulang. Oh, ini sangat sederhana kalau kita bilang. Ada yang bahas kurangi ketinggian daripada penumpukan barang. Iya benar. Tapi sebagai seorang ketiga, buat dia rekayasa engineering, bikin partisi atau parsial penghalang atau pembatas untuk jika melebihi ketinggiannya. Ada alat bantu untuk menahan supaya tidak terjatuh benda-benda atau barang-barang tumpukan yang melebihi tinggi manusia. Jadi ada namanya penghalang, partisi atau penghambat supaya tidak terulang jatuh ya sehingga proses kerja berjalan lancar. Ada pemikiran di sana, ada biaya operasional juga ini. Jika sudah terjadi bahaya dan kondisi tiba-tiba cuaca buruk, seorang leader atau pengawas atau mandor atau seorang pekerja ini harus inisiatif berhenti, stop bekerja, jangan sampai menimbulkan bahaya pada diri sendiri dan properti perusahaan. Resikonya ditanggung oleh kita dan nanti akan efek dominonya pasti keluarga kita. Kedua pria ini pasti mata pencarian keluarga akan menjadi suatu resiko terbengkalainya keluarga jika tidak menyadari bahaya resiko di ketinggian. Jadi harus ada sertifikasi, sosialisasi, dan juga para gedung atau para pengusaha itu juga dapat satu sorotan daripada pemerintah atau masyarakat bahwa kepedulian K3-nya kurang. Di sini harus ada membaca unsafe condition, ada yang namanya pengawasan yang rutin. Dan di sini juga ada namanya pengawasan si para pekerja, dia tidak ada larangan bekerja tanpa handphone. Kalau kakak-kakak tahu ada budaya industri, kalau saya masuk dalam audit di suatu perusahaan, kita dibilang handphone kita ditaruh di rak, atau handphone kita di silent, atau handphone kita di off kan karena ada radiasi di dalam industri, dilarang, ada tanda-tanda dilarang menggunakan handphone di dunia pekerjaan atau saat bekerja, ada tanda-tanda pembatas bahaya jika mesin atau alat itu, kalau kita bilang angkat alat pengangkat barang atau orang ini belum datang naik ke dalam posisi yang tepat, ada pembatas, ada alarm untuk membuat si pekerja itu sadar ada resiko jika dia buka langsung, dia akan jatuh. Ini kan dia jatuh sampai ikut juga handjacknya, alat bantunya itu ikut jatuh. Jadi kalau bahasa kita sudah jatuh ketimpa tangga inilah ini. Jadi kalau dia ada tanda-tanda resiko bahaya yang lebih dilengkapi, difilter, pasti resiko jatuh ini tidak akan terjadi. Walaupun dia misal pakai handphone misal ya, tapi kalau ada partisi atau brigade petanda batasnya, kalau belum datang angkat barang tadi atau lift barang tadi, ini portal itu partisi itu tidak terbuka gitu ya. Jadi aksesnya otomatis ada rekayasa engineering juga di sini di hierarki ketika dijalankan. Ini pemahaman contoh-contohnya dan juga ada video-video K3 yang bisa kita lihat, perhatikan. Safety first dalam konstruksi, dalam para pria, para teknisi, tenaga ahli menggunakan conveyor, menggunakan alat berat, menggunakan crane, hati-hati menggunakan alat drill, menggunakan lift eskalator, alat-alat berat, resiko-resiko ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai kita menjadi pelaku penyebab bahaya atau kita yang menjadi pelaku yang kena cedera, fatality kematian dan yang lain. Hati-hati, fokus, konsentrasi, lihat kiri kanan saat bekerja. Sehingga mungkin di pertambangan, mungkin di dalam lapangan, ini ngobrol alat beratnya, duduk di sembarangan, hati-hati juga di bekerja pada ketinggian, bekerja di pertambangan, bekerja di pabrikasi. Hati-hati saat mengelola alat atau mesin, posisi diri jauhkan dari bahaya-bahaya yang mengintai. Kayak gini, dia mencoba satu, pindah, ternyata teman yang satu dia kurang skill. Ya, jadi hati-hati. Kalau ada akses yang lebih aman, jangan gunakan proses kerja yang tidak aman. Jangan berdiri di lokasi yang berbahaya sehingga nanti resikonya jangan sampai kendal. Ya kan? Jangan menggunakan handphone saat bekerja, jangan berdiri di area conveyor,
Jangan berdiri di luar akses resiko bahaya. Dan perhatikan kiri kanan fokus. Kalau kita bilang kalau kita fokus dan memperhatikan kiri kanan, pasti tindakan bahaya itu tidak terjadi. Jadi, di dalam dunia K3, di K3 itu bahaya bukan hanya selalu yang besar. Jangan sampai sudah meledak, sudah cedera, sudah kehilangan nyawa, itu jadi peduli K3-nya ditingkatkan. Enggak. Tapi K3 itu adalah sesuatu hal yang bahaya kecil pun, yang sering kita abaikan, itu yang jadi sering atau dibilang justru itu yang sering terjadi menjadi resiko. Nirmis tadi, sesuatu benda yang kita abaikan itu tersandung pelan-pelan menjadi fatality. Kalau tidak rapi, itu menyebabkan tersandung alat-alat itu di sekitar lalu lintas atau gerak-gerik kita berjalan, hindari benda-benda yang membuat kita tersandung, tangga-tangga yang diberikan tangga untuk saat melangkah di atas dan bawah, naik turun, dan juga penyangga pegangan tangga, pintu juga dorong push itu juga diberikan hati-hati ada kaca gitu kan, ada tanda-tanda peringatan sehingga yang kecil itu yang sering diabaikan akan dihilangkan resikonya. Jadi jangan abaikan bahaya-bahaya kecil yang akan menjadi beresiko. Demikian kakak-kakak materi kita dan ada beberapa slogan atau banner di sini yang bisa dilihat. Pelakor penyebab lahirnya korban. Stop, jangan karena pelakor ayah meninggalkan bunda. Artinya stop, hati-hati, patuhi namanya gunakan APD dan patuhi aturan K3 dengan menggunakan APD yang lengkap seperti pada layar. Dan ini juga bisa digunakan di area industri kakak-kakak di dalam proses kerja kakak-kakak, yaitu slogan atau motivasi K3 pada umumnya yang biasa digunakan. Selamat bekerja, pulang pun selamat. Keselamatan kerja tanggung jawab bersama. Lindungi diri, gunakan APD, alat pelindung diri setiap hari. Jangan abaikan, stop bahaya sebelum terjadi. Jangan sampai sudah terjadi baru kita perhatikan bahaya. Peduli K3 adalah bukti cinta pada keluarga. Berangkat selamat, pulang pun selamat. Bersih, sehat, selamat, tiga kunci produktivitas, dan yang lainnya. Semoga kakak bisa termotivasi dan bermanfaat materi K3 fundamental di tempat kerja yang bisa kakak implementasikan di tempat kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada tanya jawab, nanti kakak-kakak bisa sampaikan kepada admin. Demikian materi kita saat ini dan silakan diimplementasikan.